Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anastasia Lorenza dengan NIM L211911074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana judul penelitian saya, yaitu tingkat keanekaragaman jenis bivalvia di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan atau interface area antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Di wilayah pesisir terdapat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu suatu bentuk kehidupan di muka bumi serta dimanfaatkan manusia untuk membantu keperluan hidupnya. Salah satu keanekaragaman hayati yang sering kita jumpai di daerah pesisir yaitu kerang-kerangan atau bivalvia. Kerang atau bivalvia adalah kelas dari filum moluska dan dilaporkan memiliki kurang lebih 30.000 spesies. Hewan ini memiliki sepasang cangkang yang berbentuk simetris bilateral. Kedua sisi cangkangnya tersebut dihubungkan di bagian dorsal dengan suatu ligamentum yang terdiri atas resilium dan tensilium yang membantu kedua sisi kerang untuk membuka dan menutup. Hewan ini ada yang hidup di permukaan air atau epifaunal dan memendamkan diri di dalam pasir atau infaunal. Kelompok bivalvia ini dapat dijumpai secara umum di perairan laut, terutama di kawasan pesisir pantai atau daerah interdal. Kawasan pesisir Pulau Dutungan juga memiliki keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu kerang-kerangan atau bivalvia. Kerang atau bivalvia ini juga digunakan sebagai bioindikator untuk menduga kualitas suatu perairan. Kerang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, misalnya dapat dijadikan perhiasan atau gantungan, dan ada juga yang dapat dikonsumsi. Banyaknya manfaat dari bivalvia membuat hewan ini dapat dieksploitasi secara berlebihan dan menyebabkan beberapa spesies terancam punah, sehingga tingkat keanekaragamannya juga dapat menurun. Sampai saat ini, informasi mengenai tingkat keanekaragaman jenis bivalvia di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Kabupaten Baru belum didapatkan, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi tingkat keanekaragaman jenis bivalvia di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi tingkat keanekaragaman jenis bivalvia di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kegunaannya yaitu penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat keanekaragaman jenis bivalvia di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bivalvia atau Pelecypoda merupakan filum moluska yang anggotanya merupakan jenis kerang-kerangan, kupang, remis, kijing, lokan, dan simping. Bivalvia memiliki sepasang cangkang yang dapat membuka dan menutup karena adanya otot-otot aduktor, dan cangkangnya juga berfungsi untuk melindungi diri dari predator dan lingkungannya. Cangkang tersebut tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah periostractum. Kemudian yang kedua yaitu lapisan tengah atau lapisan prismatik, dan terakhir lapisan paling dalam atau pankreas. Tubuh bivalvia simetris bilateral, memiliki kaki kecil berbentuk kapak sehingga disebut Pelecypoda. Insang bivalvia berbentuk lembaran yang membuatnya disebut lamellibranchiata. Habitat bivalvia yaitu hidup di dalam pasir dan lumpur, baik di laut maupun di danau pada kedalaman sekitar 0,01 sampai 5.000 meter. Kelompok kelas ini ada yang hidupnya membuat lubang pada pasir atau lumpur, kemudian membenamkan diri di dalamnya, dan ada juga yang menempel dengan bisus pada substrat atau benda-benda keras di perairan, seperti karang batu. Beberapa spesies bivalvia dapat hidup di daerah interdal. Kemudian yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis dapat diartikan sebagai variasi dari tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya. Ini membuat keanekaragaman jenis juga dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas suatu wilayah. Apabila dalam suatu wilayah komunitas tersusun dari banyak jenis dengan kemelimpahan yang tinggi, maka dapat dikatakan tingkat keanekaragaman jenisnya tinggi. Sebaliknya, apabila suatu komunitas tersebut tersusun dari sedikit jenis dengan kemelimpahan yang rendah, maka dapat dikatakan tingkat keanekaragaman jenisnya rendah.
Kemudian yang ketiga, wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan atau interface area antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Definisi dari batas wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah yang dimana daratan berbatasan langsung dengan laut. Batas ke arah darat secara ekologis meliputi kawasan darat yang masih terkena pengaruh berbagai proses kelautan, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Sedangkan secara administrasi, yaitu 2 km secara arbiter dari batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif. Adapun batas ke arah laut meliputi secara ekologis kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, misalnya mengalirnya air tawar ke laut, sedimentasi, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di darat. Sedangkan secara administrasi yaitu dari garis pantai ke arah laut batasnya 4 mil. Selanjutnya metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022, tepatnya dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 pada pukul 6 sampai 12, kemudian dilanjutkan pukul 15 sampai 17.00 WITA. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir Pulau Dutungan, Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baro, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, variabel penelitian pada penelitian ini yaitu indeks keanekaragaman jenis bivalvia. Adapun parameter yang diukur yaitu parameter fisika dan kimia air. Parameter fisika meliputi suhu, sedangkan parameter kimia meliputi pH, DO, dan salinitas. Sampling design. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu non-probability sampling. Jenis non-probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengambilan sampel bivalvia dilakukan dengan menelusuri kawasan pesisir Pulau Dutungan, kemudian mengambil setiap spesies bivalvia yang ditemukan. Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Data biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel dan bisa juga dalam bentuk angka seperti hasil perhitungan rata-rata atau standar deviasi. Kemudian untuk menghitung indeks keanekaragaman jenis bivalvia yang terdapat di Pulau Dutungan yaitu dengan menggunakan rumus Shannon-Wiener. Itulah tadi hasil dari rencana judul penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.